Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratina Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi baiti wa tabi'in tabi'in bi sanadin. Subhanallah anbiya wal mursalin wa syuhada wal malaikatu wal muqarrabin wal mustaqbilin wal mukhlasin wal mujahidin fi rabbil alamin. Summa jami'a wa la ta'ala masyakil adu wa barriha wa barriha wa ba'daha. Summa jami'a wa la ta'ala maghsal wa syukur syamsun qadir al-jilani. Subhanallah abaina wa ummahina jalal wa nahqan alaina wa masyakil wa syakina wa syakihim wa nahqusu sallam wa kitab Syekh Majidi Mustamar wa mu'adzib hadal kitab Syekh Hashim Asy'ari wal waqid hadal majlis min ailati bahkam sinah wa ala ashabul lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Qala Rasulullah rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah para jamaah, dan menika kita saged hadir malih melaksanakan pengajian rutin kitab Al-Muqtatafat, yang pada malam hari ini kita membahas tentang ikhtisar risalah ahli sunnah wal jamaah saking bahasin. Jadi dalam kitab aslinya itu memang panjang pembahasannya, terutama terkait yang kemarin atau pertemuan yang kemarin yang nomor 5. Jadi khususnya orang-orang Jawa itu sudah sepakat pendapat mereka mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i dalam bidang fikih, dalam bidang tasawuf mengikuti mazhabnya Al-Ghazali, dalam bidang akidah mengikuti mazhabnya Abu Hasan Al-Maturidi dan Imam Asy'ari dan seterusnya. Ini kemudian ada beberapa penjelasan di sana yang tentang syu'batul i'tiqad dari beberapa cabang kepercayaan atau akidah. Bahkan di dalam kitabnya Mbah Hasim ini disampaikan panjang. Jadi faslun tentang etikatnya orang Jawa dan seterusnya itu memang panjang. Kenapa? Karena memang dibahas panjang di sana. Karena bahayanya itu akan lebih besar. Namanya kepercayaan, akidah, itu implikasinya dalam kehidupan itu sangat berpengaruh sekali. Keyakinan itu sangat mempengaruhi pada perbuatan-perbuatan, amalia-amalia yang dilaksanakan. Makanya di sana dibahas di dalam kitab yang bahas ini. Nah, maka di sana ada Arafadiyun, Rafidah dan sebagainya. Bahkan yang terakhir itu wa minhum man qala fi tanasukil arwahi. Nitis gitu, tanasukil arwah itu pindahnya roh. Jadi si A ini nitis begini anak putune, nah itu. Yang mana di dalam tanasukil arwah itu di sana dikatakan pindahnya adalah ya seperti apa reinkarnasinya orang begitu. Jadi ketika dia nanti nitis, kalau memang dulu perbuatannya bagus, kembali ke dunia itu dia akan menempel masuk pada jasanya orang-orang yang baik. Tapi kalau jelek, ya
akan menempel pada binatang seperti babi dan sebagainya, seperti itu. Tanah syukur. Waman qala bil hulul, ada lagi pendapat di sana tentang al-hulul, jadi kelompok-kelompok. Hulul itu bersatu dengan Allah, wahdatul wujud. Jadi di sana kita sering mendengar dulu pendapat dari Al-Halaj, yaitu itu yang masyhur tentang bagaimana sebenarnya pendapat itu juga perlu dikaji sebetulnya. Jadi karena memang sudah itikad atau hulul itu bersatunya dengan Allah itu juga bagian proses dari sebuah tasawuf kan. Tapi di situ di dalam apa hulul yang diterangkan dalam kitab ini wa minhum man qala bil hululi wal ittihad. Di antara orang-orang itu ada yang punya keyakinan dengan hulul, yakni hulul itu tempatnya bersatunya Allah dengan makhluk. Nah itu wahdatul wujud ya istilahnya, seperti itu al-ittihad. Wahum junatul mutasawwif, mereka adalah sebodoh-bodohnya orang yang bertasawuf, seperti itu. Yaquluna nahu ta'ala al-wujud al-mutlaq, Allah itu adalah wujud yang mutlak. Wa nawaru la yatasi bil wujudi aslan, selain Allah tidak ada sifat wujudnya. Hatta idza qalu al-insanu wujudun fa ma'nahu anna lahu ta'alluq bil wujudil mutlaq. Kalau dia mengatakan manusia itu wujud, jadi wujudnya manusia karena adanya Allah. Bil wujudil mutlaq, berkaitan ta'alluqan itu ada hubungannya dengan wujudnya Allah. Wa wallahu ta'ala qala al-alama amin fi khasiyatil salam wa huwa kufrun sharihun. Nah ini jadi itu adalah sebuah kekufuran yang jelas. Wala hula wala tidak fa'in rafa min akabir awliya ma yuhimu dzalika uwila bima yunasibu. Jadi kalau dikatakan bahwa semua sifat mutlak itu wujud mutlak itu punya Allah, sehingga enak manusia ya jadi mengatakan dirinya bersatunya Tuhan dengan makhluknya. Karena menurut Syekh Amir di dalam kitab Khasiahnya itu disebutkan bahwa hulul tidak ada penyatuan. Lah seandainya itu terjadi pada seorang wali yang besar, maka harus ditakwil bima yunasibu dengan pengertiannya. Contoh, mafi kakoli ba'dihim, seperti ucapan sebagian aulia akabir aulia. Mafi jubati illallah, tidak ada yang di dalam jubah kecuali Allah. Nah inilah aku jubah dia jubah kecuali Allah. Arada annama fil jubati bal wal kaunu kulluhu la wujuda lahu illa billah. Bukan illallah, illa billah. Tidak ada semua wujud yang ada di dalam jubah itu illa billah, kecuali kehendak Allah. Inilah takwilnya di sini. Bukan sapa iki Gusti Allah. Aku golek Gusti Allah, kene ora ada Gusti Allah. Nah, ini. Aku golek suka enggak ada yang ada Allah. Nah, ini. Tapi kalau di sini takwilnya adalah illa billah, kecuali kehendak Allah. Ini wa qala fi lawaihil anwar min kamalil irfan syuhud abdi rabbi wa kullu arifin nafsu syahidin. Jadi merupakan sempurnaan daripada ma'rifatnya seorang wali, seorang hamba itu adalah syuhud, jadi persaksian dia kepada Tuhannya. Kemudian man arafa nafsa faqad arafa rabbahu. Jadi ini yang disinggung adalah di situ al-hulul. Hulul dalam akidah Islam menurut saya adalah kufrun sharihun. Jadi sebuah kekufuran yang
nyata. Jadi nek manunggaling kawula manunggaling kawula Gusti lah itu. Jadi ya sudah menjadi satu itu bahayanya di sini. Jadi tapi di sini harus takwil. Maksudnya adalah bahwa tidak ada yang ada kecuali atas kehendak Allah. Enak manusia ya kehendak Allah. Seperti itu. Jadi kalau sudah bicara itu mau panjang dan perlu spesifikasi pembahasannya tersendiri. Kalau pengen kita bahas sana ya nanti kita bahas lagi Risalah Ahlussunnah wal Jamaah di bahas ini. Bahkan dalam kitab yang mahakarya Hashim di mahakarya Muhammad Hashim Hadrat Syekh Muhammad Hashim Asy'ari yang isinya 7 kitab terjemahan itu. Jadi ada 7 terjemahnya dan kitab aslinya, tulisan aslinya. Harganya 237. Saya kemarin sudah beli dan sudah dikirim. Sudah saya cross check ya. Alhamdulillah bisa memberikan penjelasan ketika maknanya. Biasanya kalau makna gandul seperti ini kadang-kadang kita bulat karena tarkibnya untuk mundur-mundur dari pemahaman Klaten. Tapi ketika ada pembanding dari terjemahannya itu, makanya untungnya kalau ada kitab nas aslinya ada terjemahannya itu bisa dicek. Kalau hanya terjemahan tok itu kita untuk meng-cross check juga susah. Ini mungkin ada yang kemarin Pak Mutongin berminat, Pak Makus juga kami sarankan langsung aja ke sana itu langsung dikirim. Tapi kemarin sampai tanggal 7 dari Pak Yai Malik, Pak Yai Malik sebelah. Jadi mungkin kalau mau dia mungkin juga ada ongkirnya atau gimana. Kalau kemarin datanya masih promo. Dan itu perlu kita punya. Kita kalau punya itu enak. Jadi seperti ini. Jadi pemikiran Hashim yang seperti ini kita selaku orang-orang NU ini akan kalau sudah mengetahui dasarnya pengembangan kita akan mudah. Kembangan sana ketemu dengan yang lainnya. Berikut. Selanjutnya yang keenam, i'tiqadatun bi umuril mauta wal akhirah min wujudi na'imil qabri wa 'adzabihi wa su'alil munkarin wa nakirin wal mahsyar wa ahwalihi wa halum majar. Yang keenam, i'tiqadatun pira-pira keyakinan bi umuril mauta kang kegaitan kali pira-pira perkarane wong mati. Jadi kaitan dengan permasalahannya orang-orang yang sudah mati. Wal akhirati dan akhir. Min wujudin naimi bayane nyatane min wujudin naimil qabri saking pira-pira nikmate kubur. Ini yang mana wa'adzabihi dan siksa kubur yang mana ada sebagian kelompok itu saudara kita yang tidak meyakini adanya pertanyaan itu. Wa su'alim munkarin lan pitakoni malaikat munkar wa nakirin lan malaikat nakir, munkar nakir. Ini ada yang saudara kita ada yang meyakini nggak ada pertanyaan kubur, nggak ada. Walaupun sejak kecil kita neng Aqidatul Awam itu ngapalnya 10 malaikat namanya satu gase kecil itu pendidikan kurikulum di sekolah madrasah. Nama malaikat-malaikat yang harus wajib diketahui itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Rasul yang diketahui ada 25. Ini 10 termasuk di antara munkar nakir, tugasnya menanya di kubur. Nah itu kita pokok telek gak diyakini. Dan terus tugasnya munkar kan apa itu? Kan gitu. Guyonane kan gitu. Ya wallah alam lah itu keyakinan. Kita tidak bisa menyalahkan karena keyakinan artinya dari hati dan itu berdasarkan pemahaman pada nas-nas, pada manuskrip, teks-teks yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Kita mengatakan kita sudah belum tentu kita ini benar. Kita katakan belum tentu kita ini benar.
benar. Tapi kita dzon, kita ya belajar mendekati sebuah kebenaran. Kalau saya begitu, karena hakikat kebenaran nanti dibuktikan di akhirat hakikatnya. Tapi berdasarkan keterangan, nah ini kita menurutnya berdasarkan keterangan dari para ulama, mungkin tabi sahabat sampai kanjeng Nabi, hadis-hadis yang ada, lah ini bagi undakan-undakan kita. Itu. Makanya di sini ketika ada perbedaan kita tidak boleh membenci, tidak boleh antipati, ya mau kalah seperti itu. Karena hakikatnya itu pun adalah ciptaan Allah. Kalau kita antipati, kepada membenci harus gawe. Hanya di situ kan. Kalau dikembalikan sama lagi. Nah ini. Wal mahsyari lan perkara mahsyar, padang mahsyar. Wal ahwalihi lan kahanan mahsyar wa halum majaro lan seterusnya. Jadi ini ringkasan dari kitabnya Mbah Marzuki ini langsung. Kalau kita lihat di sana waktu itu umur mauta dengan urusan-urusan wong mati. Di sana dalam kitab aslinya faslun halaman 35 itu afidhi hadisil mauta fi simai wal kalam wa ma'rifatihi biman yusidu wa man yahmiluhu wa man yukafiruhu wa man yudriluhu wal idrahu wal hayatu wa adruhi ilal ilal jasad. Ini kaitannya dengan yang di sana, hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang mati. Jadi urusan mau mati itu bagaimana di sana disebutkan menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan itu. Jadi yang pertama adalah hadis dari Bukhari. Amma sima wal kalam faqad riwaya al-Bukhari fi sahih an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa zaqanu ashabuhu hatta annahu yasma' qur'an alaihi atahu malakani fayaqulani lahu ini amma sima pun tentang mendengar krungu, dadi mayit bisa krungu, iso krungokne wis urip, iso krungokne iki. Wal kalam lan iso ngomong. Faqat rawa teman-teman kesediwati sapa Bukhari Imam Bukhari fi sahihi dan kita sahih Imam Bukhari an Anas saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al abdu tawi kawula idza wudi'a nalikane diselehke fi qabri ing dalem kuburane abdu. Seorang hamba wis mati ketika ditaruh di lebone ning liang lahat. Wa tawallalan padha meninggalkan wadzabalan lunga nganhu saking abdu sapa ashabuhu para kanca-kancane abdu sing mati niku wae. Tangga teparo salah kadang ketika ditaruh kemudian kabeh wis rampung ditinggal lunga terus padha mlaku hatta anahu sehingga anane abdu iku yasmau krungu sapa abdu qur'ani alihi ing suarane sandale ashabi. Jadi wong sing mati niku nalika disalehne dipendem ditinggal lunga karo sing layat niku krungu swara prosek-proseke serandale sing takziah niku. Niki hadis riwayat Sahih Bukhari. Itu a'la darajat sahih. Jadi riwayat Bukhari itu persyaratannya adalah ittifaq ulama muhaddisin itu adalah kesahihan yang paling tinggi. Sahih Bukhari baru Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i dan seterusnya. Niku atahu mongko nekani ing abdu mongko teko ing abdu sapa malakane malaikat loro. Fayakulani mongko ngucap sapa malakane lahu maring abdu ketika ditinggal protek-protek sone
sing teko genten malaikat munkar nakir niki ma kunta taqulu fi hadzal rajul ma kunta ing apa kunta sira iku takun ngucap sira fi hadzal rajul ing dalem wong iki bi Muhammadin lawan Muhammad apa keyakinan tentang orang ini, tentang Nabi Muhammad ini. Fayaqulu asyhadu annahu abdun. Fayaqulu moko ngucap sapa abdu asyhadu nakseni ingsun annahu satun Muhammad iku abdun. Abdullahi kaulan Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Gusti Allah. Ini bersyahadat ditakoki. Cara bahasa komunikasi awake dhewe. Apa pendapat tentang laki-laki yang bernama Muhammad? Saya bersaksi bahwa dia itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Unzurilah mangadik minanar. Wes dan seterusnya. Ini hadis sing ngono. Kemudian undur dengan sira ila mangadik gambar panggonan sira minanar saking neraka. Abdalaka sapa Allah bi maqadan minal jannah. Karena dia itu mengucapkan seperti itu, delok panggonan sing neraka, abdalakallahu bihi, abdalaka ganti ing sira sapa Allah bihi kelawan napa ngucapne wae maqadan ing panggonan minal jannah saking swarga. Lha niki ditakoki jane kowe iki asal mlebu neraka mergo bisa bersaksi seperti itu saking gatine. Ini hadis sahih Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'ahuma jami'an wa amal kafiru wal munafiqu fa yaqul la adri. Lek wong kafir itu wong muslim ditakoki ma kunta fi hadzal rajul Muhammad, bagaimana sikap kamu terhadap laki-laki yang bernama Muhammad ini? La adri, enggak tahu, enggak ngerti karena mau enggak kenal. Kuntu aqulu ma yaqulu an-nas, saya menganggap dia manusia biasa. Wong menganggap dia ya seperti itu saja. Fayaqulu dan seterusnya dan itulah hadis yang secara sahih menjelaskan adanya pertanyaan kubur. Sementara sahabat kita, tetangga kita itu ada sesama mengatakan muslim tapi tidak percaya adanya pertanyaan kubur. Terus dari mana kita kan nggak tahu, kita memang termasuk orang-orang yang percaya pada pertanyaan kubur. Mana hadisnya? Ya ini hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik ini. Ini itu di dalam mahakarya terjemahannya mahakarya Mbah Hasyim Asy'ari itu yang saya katakan tadi jelas bahasanya mudah dicoba. Jadi ini. Nah ini i'tiqadu bi umuril mautah kaitan karo wong mati. Wal akhirat tidak akhirat fi wujudin naim, nikmat kubur, nikmat kubur yang mana diganti dengan tempatnya di surga tadi. Nah terus yang ada neraka mana ketika orang kafir tidak ngerti maka layani semua duriba bin motorafatun min hadidin. Kemudian orang kafir yang gak iso jawab bagaimana sikapmu pendapat tentang laki-laki yang bernama Muhammad ini. Sebutan ngertos kowe kados wong-wong niku apa jare wong-wong ndak ngerti kados yudrabu bi motorafatun min hadidin. Dikeprok karo pendong besi dari neraka. Lah inilah itu wujud daripada siksa apa itu adab kubur. Fayasiku saya khatam bimetrawatin min hadidin baina udhunai, dikeprok baina antara dua telinganya, jadi keprok sirahnya belakang. Fayasiku saya khatam fayasiku mongko jerit sapa kafir wau saya khatam lawan jeritan dia semauha kan rungu ing jeritan wa ing saeka sapa man makhluk yalihi kang ana kuwatene ilal sakolain kecuali jin lan manusa.
Dadi jin karo manungsa gak krungu penjerite pembungoke wong sing ning jero kuburan. Kok kira-kira kula jenengan di paringi ngerti ora iso turu. Kek masyaallah ditakane sini. Jadi orang krumune awake dhewe merupakan nikmat Allah yang diberikan pada kita. Ning krumune ku ya nikmat nek mergo terus ngati-ngati gelem ibadah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini salah satu contoh satu hadis yang menyebutkan insyaallah niki di dalam kitab itu terjemahannya itu insyaallah silahkan dengan jelas sekali. Nah ini oke, itu contoh. Kemudian yang lainnya lagi dengan masyar wa ahwalihi, bagaimana di masyar banyak hadisnya. Ini patah di hadis. Jadi kenapa saya bukakan yang aslinya? Ringkasan ikhtisar yang ke-6 ini tentang keyakinan bi umuril mauta, tentang perkara-perkara tentang kematian ini. Jadi barang-barang sing gaib. Itu karo perkara sing nang akhirat swarga, neraka, mahsyar. Kemudian di situ kalau yang kaitannya wong mati ya pitakon kubur, nikmat kubur, siksa kubur. Jadi yang semua pasti kita mengalaminya. Ini gila. Nah ini kalau kita keyakinan kita nggak dibangun sejak sekarang bahaya kan? Bahaya sekali. Makanya perlunya kita selalu meningkatkan ketakwaan. Padahal awake dhewe iki saben Jumat wis dielingke. Niku usiku manaswi panafsi bitaqwallah kata khatib. Saya berwasiat pada panjenengan semua dan diri saya sendiri bitaqwallah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ini istilahnya apa? Ini kadang-kadang menungso yo awake dhewe ndablek, ndablek. Dielikne ya wis dielik tok tapi gak pernah ndak pernah kelingan. Sisanya di situ. Gak ngiling-ngiling. Muga-muga ya termasuk kita-kita yang hadir ini bagian dari keilingan kita. Bagian kita ini ngelingi soal lakon mati al-umur badal mauta. Nah ini al-amru badal maut ini masih panjang. Ternyata seperti ini. Inilah. Dan perlu sekali keyakinan-keyakinan kita diluruskan. Sebab apa? Banyak penemu-penemu kadang-kadang antara pendapat yang sahih dengan pendapat yang batil. Mohon maaf, pengapunten, kadang-kadang ada yang meyakini itu ya sebetulnya itu adalah pemahaman dari sebuah hadis dari sebuah qaul ulama yang mengatakan itu. Jadi orang itu kalau dibacakan doa akasah, ini katanya di dalam ayat itu akan teringankan beban di kuburannya. Jadi pitakone malaikat itu gampang-gampang ngono. Cara saiki oleh diwacane apa wis bukan rekomendasi Pak, awake dhewe nek ono ujian terus dikirim lewat WA itu. Tapi kalau itu tidak lewat doa seperti itu enggak nyambung. Lo pitakon kubur kabeh bocor kan biyen. Bahkan bukan sekedar bocor, dibahas. Teng kita perlu dibahas. Mulanya ada talqin, makin mau takum itu. Di sini kan banyak kemarin sudah hadis di sini yang disebutkan ketika Ibnu Abbas mati mau meninggal dunia dia berwasiat kepada anaknya. Sok aku mati, itulah. Kowe manggil pasirahku wacana ini ditalqin. Sudah diwasiatkan seperti itu. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi pernah berbuat seperti itu. Niki. Neng enak yo, itu bukan ajaran Islam. Talqin enggak ada, ucap mati ya ini. Padahal di sini ini Umar insya Allah pernah bertanya kepada Nabi. Nabi orang Jamannya bisa, hum asma'u minkum, mereka itu lebih bisa mendengar dari kalian. Gitu. Lah umpama ora iso krungu, Kanjeng Nabi kan pernah dalam hadisnya mensunahkan untuk apa? Untuk salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlat ya. Assalamualaikum ya ahlan baqi al-warqat. Kan ini. Kenapa Kanjeng Nabi kok sampai urusan? Karena mereka bisa menjawab. Ini loh. Lah ngono gak percaya terus.
Ya kita nggak bisa apa. Dari manalah kita bingung. Cara kita mau mereka-reka, kenapa mereka saudara-saudara kita ada tidak percaya adanya kita akan kubur, bahwa orang yang meninggal itu masih bisa mendengar kita sampai dia nanti masuk di alam barzakh, penantiannya sampai datangnya kiamat. Itu kalau kita mereka katakan gak krungu mati ya sudah, jadi donga ya ora krungu ora tekan kono, salam meneh seperti itu. Nah inilah itu kira-kira pomo oleh panciane kondi ngono kita yang belum tahu asal muasalnya pendapat seperti itu. Nah, kalau kita ya mereka orang-orang, makanya barang meninggal ketika ceritanya ditalkin karena wong Jawa nalkin cara Jawa kan seperti itu. Setelah dibacakan ayat-ayatnya seperti ini, hadisnya ini dilaksanakan itu. Oh berarti ning kitab Al-Muhtafat enek dasare mentalkin mayit itu. Berasal dari asal sokafah, enggak, sebenarnya di situ. Ini kilo ini yang perlu kita kaji di sini, Bapak semuanya. Oke? Jadi bi umuril mautan dan masalah akhirat. Ini masalah akhirat sedoyo. Ini tidak bisa dijawab dengan akal, tapi dengan keyakinan. Iman kalau dunia sedoyo. Hati-hati kadang-kadang maju dulu. Jadi suarga yang gak tenang. Nah, itu kan berarti kan ada keraguan di dalam akidah kita kan. Makanya gak selalu apa yang seperti wajib syahadat. Apa ya tuh jane, apa ya tuh. Bahkan ada sebuah tesis itu yang menggugat autentisitas wahyu Quran itu. Jadi apa benar yang setelah disampaikan oleh pematerinya, apa benar yang disampaikan Kanjeng Nabi yang berubah sekarang ditulis dalam mushaf sebanyak 30 juz itu dulu itu memang asli bahasa dari Gusti Allah ya seperti itu. Bahasanya menggugat. Padahal menurut ilmu bahasa itu ada simbol-simbol yang menurut simbolnya bahasa Romawi kuno seperti ini dan sebagainya. Jadi barang simbol dimasukkan akal, bahaya. Tapi setelah dirumuskan secara nasional mereka katanya itu tesis itu nomor lulusan dunia itu jadi UIN Ponorogo. Seperti itu. Ya, aneh-aneh lah. Tapi kalau itu memang bisa sebagai pancatan untuk menjadi hujah untuk meningkatkan ketakwaan, itu bagus-bagus saja. Cuman bagi orang awam yang membaca bahayanya di situ itu. Nah kalau seperti kan akhirnya orang-orang akan bertawahum, ada apa ya? Berandai-andai. Loh, lek ngono berarti bukan bahasa dari Allah itu bahasanya Kanjeng Nabi sendiri kan itu. Cuman ketika itu mungkin Kanjeng Nabi dapat kode-kode yang dibaca. Nah ini kan berarti sudah ada penyimpangan dalam keimanan kita, bahaya di situ. Ada yang mengatakan, apakah itu bukan bahasa Nabi yang ingin mendapatkan popularitas saja? Sampai di situ pertanyaan. Kan bahaya, itu bahaya kepada akidah kita. Itu yo kiai yang begitu. Bahaya kan di situ. Nah, jadi yo hati-hati. Kita hati-hati. Yusiku ayat wa'afi, jangan-jangan nanti kalau kita haula lahima di sekitar daerah larangan kita akan terperosok masuk di dalamnya. Itu kan. Nah, ini kaitannya dengan hal yang wa ahwali wa halul majarud dan sebagainya. Panjang sekali pasti monggo. Nanti mungkin kalau yang diterjemahnya di kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Mbah Hasyim itu, yang di Mahakarya Mbah Hasyim itu yang 7 kitab diterjemahkan jadi 1 plus nas kitab aslinya juga ada. Monggo silakan dimiliki para pecinta-pecinta ini. Ya saya kira itu para jamaah semuanya. Untuk berikutnya ini wajib taklid tadi. Itu kan diwaca saya itu kedawangan karena sama mandek. Makanya kita akhir zaman di sini ini urusannya wong mati-mati sing itu saja. Utamanya terkait dengan pitakon kubur, nikmat kubur dan sebagainya. Masuk pada mahsyar. Di awal dengan di mahsyar nanti ada syafaat,
kemudian ada hisab, baru di swarga apa neraka kan di situ keputusan akhirnya. Insyaallah bisa juga dijelaskan. Oke, saya kira sampai sini para jemaah pada malam hari ini, semoga pertemuan singkat ini bisa menambahkan keyakinan kita untuk tambah yakin bahwa apa yang sudah kita pegangi atau masuk bihi kita selalu ini itu sudah betul-betul on the right track, barang yang benar, dan kita harus yakin ini benar gitu loh. Jangan sampai meragukan, bahaya. Yakin benar. Nah ini apa yang terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah, kita dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.